Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 chapter 29. Chapter 29 untuk anak laki-laki. Tang San menggelengkan kepalanya, matanya masih dipenuhi kegembiraan. Aku baik-baik saja. Hanya saja kekuatan lubang hitam mengambil kesempatan itu untuk mengikis kesadaran spiritualku, dan itu telah dilepaskan olehku. Tentu saja dia tidak akan memberitahu Xiao Wu untuk berkomunikasi dengan putranya. Telah merugikan asalnya. Bagaimana dia bisa membuatnya khawatir tentang dirinya sendiri? Wajah Xiao Wu sudah agak merah saat ini, dan matanya serta Tang San semua tertuju pada dua roti di depan mereka yang dikelilingi oleh cahaya keemasan. Benarkah, apakah mereka orang tua angkat Wulin? Tang San mengangguk, ya, namanya Tang Cuinan. Ini istrinya Lang Yue. Mereka membesarkan putra kami dan tumbuh besar. Mereka adalah dermawan keluarga kami. Jadi, bahkan jika Anda membayar harga tertentu, Anda harus selamatkan mereka. Untuk membalas mereka dan menjadi bahagia saat Wulin kembali di masa depan. Mata Xiao Wu sudah lama tidak secerah sebelumnya. Dia menatap dua orang yang masih mati di depannya dengan mata besar. Benarkah? Aku bisa tahu banyak tentang Lin Lin dari mulut mereka. Tang San tersenyum tipis dan mengelus rambut panjangnya. Ya, tentu saja. Aku sangat ingin mendengar mereka membicarakan Lin Lin. Itu bagus, ini bagus. Kakak ketiga, kamu baik-baik saja. Melihat wajah pucat Tang San, Xiao Wu membelai pipinya dengan tangan tertekan. Tidak apa-apa, hanya sedikit berat. Tang San mengelus rambut panjangnya. Bagaimana kabar Lin Lin? Apa dia sekarang? Aku tidak bisa melihat dengan jelas sekarang. Wanita itu bertanya dengan suara gemetar, matanya memerah. Dia baik-baik saja, jangan khawatir. Matanya terlihat seperti Anda, sangat cantik. Dia hampir setinggi saya, dan dia telah dewasa. Sama seperti kita saat itu, dia adalah orang yang sangat emosional. Dari apa yang saya tinggalkan dalam gangguan tersebut, saya mendapat banyak informasi tentang dia. Saya akan memberitahu Anda perlahan-lahan, dan saya akan memberitahu Anda setiap detailnya. Saya akhirnya mendapatkan orang tua angkatnya, dan dia akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Yah, Dewa Naga itu abadi pada awalnya, jika tidak, itu bukan segel Raja Naga Emas. Meskipun Lin Lin mungkin terpengaruh oleh kesadaran Dewa Raja Naga Emas, bagaimanapun juga kesadaran Dewa Raja Naga Emas dipukul keras oleh pedang Asyuraku. Selama dia bisa tetap setia pada hatinya dan membuat seagot trident saya terpana, setidaknya tidak akan menjadi masalah untuk mempertahankan kesadaran spiritualnya. Momen tersulit telah berlalu. Saat kita kembali, kita pasti akan dapat bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Xiao Wu berkata sambil menangis, aku hanya tidak tahu berapa lama lagi. Sejak melahirkannya, aku tidak pernah melihatnya dengan hati-hati. Lin Linku, ibuku sangat merindukanmu. Tang San dengan lembut memeluk istrinya, iya. Konsumsi barusan terlalu banyak, aku tidak punya waktu, kudengar dia memanggilku ayah. Xiao Wu tiba-tiba mengangkat kepalanya, saudaraku, kamu mengkonsumsi begitu banyak, pertempuran para dewa akan segera dimulai, kamu. Tang San tersenyum ringan, dan hanya dengan bangga di matanya. Untuk putraku, aku harus menang juga. Bahkan jika dia telah memberikan salah satu artefak super terkuatnya, Golden Trident kepada putranya dan putra Xiao Wu. Reruntuhan dewa-dewa kuno adalah planet yang cacat. Karena redup dan kurangnya cahayanya, ia tidak menyolok dalam konsentrasi roh. Jika tidak diamati dengan sengaja, keberadaannya bahkan tidak dapat ditemukan. Sebelum menyelesaikan formasi konsentrasi, tidak ada tubuh yang hidup di reruntuhan dewa kuno, tetapi karena dulunya sangat kuat dan memiliki tingkat energi yang sangat tinggi, bahkan jika lubang hitam ingin menelannya, itu akan memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, ketika pembentukan konsentrasi selesai, peninggalan para dewa kuno belum sepenuhnya ditelan, mereka diawetkan, membentuk situasi saat ini. Seluruh reruntuhan tampak seperti planet yang terpotong sepertiga. Tidak mungkin untuk memverifikasi mengapa cekungan dengan dasar bundar ditelan di satu sisi, bukan dari luar ke dalam. Volume seluruh reruntuhan mirip dengan yang ada di alam dewa cahaya anak. Bagian bawah reruntuhan itu bulat dan puncaknya relatif datar, tetapi ada banyak ngarai dan gunung di permukaan. Mungkin karena kekuatan dewa yang asli sangat kuat, di permukaan reruntuhan sebenarnya terdapat banyak tumbuh-tumbuhan yang subur.
Beberapa tumbuhan berukuran sangat besar. Oleh karena itu, bukan tidak ada tubuh yang hidup di sini, tetapi tidak ada titah dewa. Cahaya seluruh peninggalan dewa kuno berasal dari 6 alam dewa besar, tentu saja, sekarang masih ada alam dewa Douluo lainnya. Jadi, dibandingkan sebelumnya, menjadi lebih cerah lagi. Secara visual, peninggalan dewa purba sebenarnya tidak terasa sunyi, melainkan dipelihara oleh sisa kekuatan dewa. Tumbuhan di sini tumbuh subur, hanya beberapa lembah yang tidak memiliki tumbuhan, dan banyak tempat yang sangat subur. Di kejauhan, bercak cahaya dan kabut telah muncul di langit. Tersedia dalam semua warna, terlihat aneh. Siluet datang satu demi satu, melayang di udara di kejauhan, menatap sisi ini. Mereka datang lebih awal. Menunggu di sana dengan tenang, jelas ada ribuan orang, tapi tidak ada suara. Mereka datang dari semua alam dewa yang agung, semua mata tertuju pada medan perang ini, mereka semua menunggu dengan tenang, menunggu kedatangan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Dapat dikatakan bahwa bahkan di seluruh alam semesta, level peperangan para dewa ini sangat jarang. Karena ini bukan tabrakan dari 1 atau 2 alam dewa, tetapi tabrakan dari 7 alam dewa penuh, setidaknya tabrakan dari 7 Feng Hao Douluo tingkat Raja Dewa. Belum lagi ini terkait dengan dominasi integrasi banyak dewa di formasi dewa tetap masa depan, persaingan yang begitu indah tidak dapat ditolak oleh para dewa. Untuk bisa menyaksikan pertempuran ajaib seperti itu pasti akan menjadi kenangan yang paling mengasyikkan. Oleh karena itu, orang-orang dari 6 alam dewa agung sudah datang lebih awal. Hal yang paling mempesona adalah dewi-dewi yang menakjubkan dan cantik. Setiap raja dewa dalam 6 dewa besar memiliki seorang istri. Seperti Dui yang hanya memiliki 1 istri, dia adalah satu-satunya, dan yang lainnya lebih dari 1 istri. Bahkan Lombo memiliki sebanyak 2 buah. Sifat yang paling dibesar-besarkan adalah bahwa saya adalah satu-satunya naga laut kaisar abadi dari alam abadi dan dewa, dan kelompok dewi surga yang terdiri dari lebih dari selusin istri hanya mendominasi. Terbang di garis depan Misty Immortal Venerable dan Lyra, ada roda cahaya keemasan dan ungu tua di belakang kepala mereka, dan aura kuat mereka lebih kuat dari rata-rata dewa tingkat pertama, bahkan jika mereka tidak lebih buruk dari Raja Dewa. Dan istri dewa lainnya tidak terlalu berlebihan, dan mereka semua adalah keindahan yang tiada taraf. Untuk sementara, langit malam yang gelap diterangi oleh kecemerlangan mereka, dan para dewa tidak bisa tidak melihat mereka. Kerabat perempuan dari 6 dewa besar segera berkumpul bersama, dan tubuh yang mulia abadi yang halus melayang dengan pita berwarna, memancarkan lingkaran cahaya seperti mimpi. Dia melambai ke alam dewa kematian Suan Yu yang baik hati, Suan Sister Yue, datanglah kepada kami. Nafas Suan Yu berbeda darinya, tetapi itu juga merupakan atribut suci, dan dia dengan senang hati mendatangi yang mulia abadi yang berkabut. Halo, saudariku, saudariku. Suan Yue mengangguk sebagai salam. Solen 3.5 Chapter 30. Chapter 30, Istri Para Dewa. Tianqin tersenyum dan berkata, Saudari Suan Yu sangat cantik, dan Dewa Kematian selalu menolak untuk mengeluarkanmu. Apakah kamu takut kamu akan dibawa pergi oleh kami? Hehe. Suan Yue sedikit tersenyum, bagaimana itu bisa terjadi? Saya memiliki banyak hal yang harus ditangani ketika saya tinggal di alam dewa, jadi saya jarang keluar. Misty Xianzun berkata, di masa depan, semua orang akan banyak bergerak. Setelah para dewa bergabung, akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Ya, Suan Yue mengangguk, tapi matanya mengarah ke reruntuhan dewa kuno, alisnya agak khawatir. Kenapa, kamu mengkhawatirkan keluargamu? Tanya Tianqin. Suan Yue mengangguk, saya sedikit khawatir, dan memiliki temperamen yang lurus, saya khawatir dia terlalu kuat. Dia dengan jelas mengingat ketegasan di mata Deat ketika dia baru saja berpisah. Dia sebenarnya sedikit menyesalinya. Dia seharusnya tidak memberitahunya hal-hal itu sebelum pertempuran para dewa dimulai. Dui yang telah mengetahui hal-hal itu tidak marah kepada orang tuanya, tetapi dia tiba-tiba merindukan orang tuanya. Sehingga keinginan untuk bertahan dalam pertempuran ini tidak pernah lebih kuat. Jangan khawatir tentang apapun, tidak bisakah 6 alam dewa kita masih berurusan dengan orang luar? Kamu juga terlalu menghargai orang luar itu. Suan Yue berkata, saya harap begitu. Adik saya terlihat sangat percaya diri pada Kaisar Abadi. Tianqin tersenyum, ini bukan kepercayaan pada kekuatannya, tapi kepercayaan pada kemampuannya untuk melawan serangan. Bagaimanapun, itu adalah latihan. Kaisar Abadi dan semua selir tidak bisa menahan tawa. Yang mulia Misty yang abadi berkata, jangan pergi terlalu jauh.
Jika Anda benar-benar mengalahkannya suatu hari nanti, saya melihat apa yang dapat Anda lakukan. Dia berani, Tianqin berseru, lalu tersipu, dan berkata dengan suara rendah, setiap kali setelah masalah, manisnya juga dimakan untuknya. Lagi pula, kupikir dia sendiri yang menikmatinya. Misty Daozun menatapnya dengan marah dan lucu, hanya kamu yang akan main-main. Oke, kamu tidak bisa jelek. Jangan biarkan Sister Suanyu tertawa. Suan Yue benar-benar ingin tertawa sedikit, dia telah melihat Kaisar Naga Laut Abadi, Kaisar Abadi Bangga dan Dewa Gila Kuang, keduanya diakui sebagai dua Raja Dewa yang paling tidak nyaman di 6 alam dewa. Tetapi sekarang tampaknya dalam kehidupan keluarga, tampaknya Kaisar Abadi tidak memiliki banyak posisi dominan. Tianqin tersenyum, puff, dan berkata, Sister, jangan menertawakan kami. Ini adalah kesenangan dari kamar kerja kami. Mengapa saya tidak mengajari Anda beberapa trik tentang suami? Suan Yue menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak perlu, dan memperlakukanku dengan baik. Tianqin mendekatinya, dan kata-katanya penuh dengan kebingungan, itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia memperlakukanmu dengan baik atau tidak. Saudari, ingat, pria ini sangat mudah untuk dialihkan, tidak peduli betapa cantiknya kita, mereka juga memiliki kelelahan estetika. Terkadang kita harus membuat sesuatu yang baru agar mereka tidak bosan dengan kita. Suan Yue menatapnya dengan heran dan berkata, benarkah? Tianqin berkata secara misterius, tentu saja itu benar. Jika Anda tidak percaya adik saya mengajari Anda beberapa trik, Anda kembali dan mencoba. Sambil berbicara, dia membisikkan sesuatu kepada Suan Yue. Suan Yue mendengar awan kabut, tetapi jelas saya mendengarnya. Melihat pemandangan ini, Yang Mulia Abadi yang misterius tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya. Dewa Kematian yang malang bertanya-tanya apakah dia akan datang kepadanya untuk ini. Namun bagi Tianqin, ia tidak mudah untuk dikendalikan. Tianqinlah yang paling merasakan sakit di antara mereka. Sejak bersama Hailong, ia sering melepaskan diri dan semua orang bisa membantunya. Kerabat perempuan lainnya juga berkumpul saat ini, dan mereka yang memiliki banyak istri selalu mendominasi. Misalnya, istri Long Gongwei, Mu Zimo, 3 dari 4 istri Dewa Gila Lei Xiang, adalah Mo Yue, Ziyan, dan Zi Sui. Di antara mereka, Mo Yue dan Ziyan jelas berkepala dingin. Hanya satu dari istri Tianhen yang datang, dan itu adalah Lily, dan tidak ada istri lainnya yang datang. Mereka semua adalah pembantu yang baik dari Tianhen, dan mereka sedang melakukan kalkulasi akhir tentang integrasi banyak dewa. Istri Qin Bie Yinzu datang beberapa kali lagi, dipimpin oleh Sula. Hanya Sura adalah istrinya. Semua orang berbicara dengan suara rendah, tetapi mata semua orang terfokus pada sisa-sisa dewa kuno, menunggu kedatangan pertempuran ini. Pada saat ini, di kejauhan, sinar cahaya bersinar, dan sinar cahaya terbang ke arah alam dewa Douluo. Para dewa yang mengamati reruntuhan para dewa kuno dengan suara bulat mengarahkan pandangan mereka ke alam dewa Douluo. Karena Sagot Tangsan berani mengusulkan agar alam dewa Douluo menantang 6 alam dewa agung, jelas bahwa dia tidak bisa bertarung sendirian. Dengan kata lain, dia sangat percaya diri dengan partner lain yang juga berada di alam dewa Douluo. Para dewa di sisi 6 alam dewa agung juga ingin melihat orang kuat seperti apa yang ada di alam dewa Douluo ini. Bagaimanapun, dewa alam dewa Douluo yang telah mereka lihat sebelumnya hanyalah Sagot Tangsan, tidak diragukan lagi bahwa alam dewa Douluo ini sengaja menyembunyikan dirinya, tetapi pertempuran para dewa akan segera dimulai. Penyembunyian menjadi tidak perlu saat ini. Hal pertama yang menarik perhatian Anda. Itu juga sekelompok dewi. Dewi yang terbang di depan memancarkan lingkaran cahaya lembut, wajahnya terlihat sedikit pucat, dan napasnya bahkan sedikit tidak stabil. Sebuah gaun merah muda muncul dari sosoknya, dan kepang kalajengkingnya yang panjang tergantung di belakang kepalanya. Di sampingnya, seorang gadis muda dengan rambut panjang berwarna merah muda biru menopang tubuhnya, dan lingkaran cahaya keemasan yang lembut menyelimuti kedua gadis itu. Tampaknya penampilan mereka agak mirip, sepertinya saudara perempuan. Tidak diragukan lagi, ini adalah alam dewa Douluo, istri Xiao Wu dan anak perempuan Tang Wutong dari Tang San. Tang San awalnya tidak mengizinkan Xiao Wu datang untuk menonton pertempuran, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini dari Xiao Wu. Hanya setelah permintaan kuat Xiao Wu barulah dia membiarkannya datang secara langsung. Dengan perwalian Tang Wutong, Xiao Wu tidak mudah bermasalah. Selain itu, sejak melihat cahaya dan bayangan putranya hari itu,
dan bahkan samar-samar mendengar suara putranya, semangat Xiao Wu jelas telah meningkat pesat dan bahkan tubuhnya telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Sangat masuk akal untuk memiliki penyakit jantung. Selain Xiao Wu dan Tang Wutong, ada 3 gadis yang terlihat persis sama, tetapi ketiganya adalah istri dari Hercules Zhou Weiqing. Saya berpikir saat itu, ketika Zhou Weiqing masih di dunia Zibets, itu karena saudara kembar 3 ini benar-benar membuat banyak lelucon, dan bahkan dipukuli karena orang yang salah. Sekarang mereka bertiga sudah menjadi istrinya, mereka disebut Sangguan Suir, Sangguan Feier dan Sangguan Binger. Di sisi lain, ada 8 istri Rong Nianbing, di sisi Douluo God Realm, sejauh kelompok dewi sangat besar, mereka pasti milik keluarga Ice Fire Demon Chief ini. Setelah gadis-gadis itu, 7 dewa elemen dan 7 dewa dosa asal berbaris di kedua sisi, dan aura dewa tingkat pertama muncul tanpa diragukan lagi. Mereka dulunya adalah lawan di awal, tetapi saat alam dewa bersatu kembali, kontradiksi itu teratasi. Muncul pada saat yang sama, aura kuat dari selusin dewa tingkat pertama sepenuhnya mengungkapkan kekuatan alam dewa Douluo. Kedua belah pihak dengan cepat mendekat, dan segera, mata keluarga perempuan bertabrakan tanpa sadar. Pertempuran para dewa belum dimulai, tetapi para wanita ini sudah mulai berhenti. Soul Land 3.5 Chapter 31. Chapter 31, perhatikan pertempuran. Di sisi 6 alam dewa, meskipun Kaisar Abadi memiliki istri paling banyak, orang yang benar-benar berdiri di garis depan memang Mu Zimo, istri Chang Gongwei. Mu Zimo memancarkan lingkaran cahaya lembut. Dia dulunya adalah seorang putri dari klan iblis. Setelah menjadi dewa, dia tinggal dengan busur panjang setiap hari. Sihir dan kekuatan dewa bergabung satu sama lain untuk mencapai superposisi terang dan gelap yang aneh. Melihat kelemahan Xiao Wu di kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Titah Lord hampir tidak mungkin untuk sakit, jadi mengapa ini terlihat begitu rentan? Tetapi pada saat ini, tatapan Xiao Wu juga melihat ke atas. Pada saat itu, lampu merah menyala jauh di mata Xiao Wu, dan nafas tingkat Raja Dewa melintas dari tubuhnya. Semua kerabat wanita di 6 alam dewa langsung merasa seperti rambut mereka berdiri terbalik, seolah lautan roti dihancurkan dari depan. Meskipun ini hanya perasaan sesaat pada tingkat kesadaran spiritual, itu membuat mereka tanpa sadar memfokuskan semua perhatian mereka pada Xiao Wu, dan mereka saling terkejut untuk sementara waktu. 1. Wanita yang terbang di depan mungkin adalah istri seagot Tang San. Bagaimana dia bisa bernafas sebagai Raja Dewa? Apalagi yang datang ke sini untuk menonton pertandingan tersebut tidak akan menjadi kontestan. Raja Dewa yang berpartisipasi telah tiba di peninggalan Dewa kuno saat ini, dan sedang melakukan pertukaran dan persiapan akhir sebelum perang. Raja Dewa kuat, tetapi tidak berpartisipasi. Apa artinya? 6 wanita Dewi Agung yang awalnya percaya diri di pihak mereka sendiri sangat gugup, terutama Xuan Yue, yang tidak bisa lagi memperhatikan apa yang dikatakan Tianqin, sedikit mengernyit dan sedikit lebih mengkhawatirkan Ahdam. Namun kekuatan Xiao Wu hanya bertahan sesaat kemudian kembali normal, ia masih terlihat sakit, ia masih ditopang oleh putrinya, namun matanya masih penuh percaya diri, sama sekali tidak karena keramaian di seberang. Ada sedikit rasa takut. Dia telah menemani Tang San melewati angin dan ombak yang tak terhitung jumlahnya, dan berapa banyak rintangan yang telah terjadi di sepanjang jalan. Perpisahan dari putranya adalah rasa sakit terbesarnya, tetapi di dalam hatinya, itu bukan hanya cinta untuk putranya. Xiao Wu selalu percaya bahwa kebahagiaan terbesar dalam hidupnya adalah bertemu Tang San, dan saat ini, sangat disayangkan dia tidak bisa bermain dengan Tang San karena alasan fisik, namun, dia tidak pernah percaya pada Tang San. Perubahan. Meski orang tidak bisa melawan, keyakinannya akan selalu menemani suaminya dan menemani Tang San menghadapi semuanya bersama. Hatinya bersamanya, dia yakin bahwa tidak peduli berapa banyak kesulitan yang ada, mereka pasti akan melalui bersama. Mereka akan kembali untuk menemukan putra mereka. Kelompok penonton dari kedua sisi berhenti di kejauhan, dan konfrontasi satu sama lain juga berubah. Semua mata diproyeksikan kembali ke reruntuhan dewa kuno, menonton di sana, menunggu dimulainya pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Di tengah reruntuhan dewa kuno, ada tanah datar yang kosong. Tekstur tanah di sini seluruhnya terbuat dari batu. Untuk dapat menahan menelan dari lubang hitam, para dewa kuno di sini mencoba yang terbaik untuk menekan alam dewa sebanyak mungkin. Oleh karena itu, meskipun bentuk lahan di sini beragam, tempat manapun memiliki tingkat tekanan yang tinggi dan paling kecil kemungkinannya untuk dirusak. Ini juga alasan mengapa Long Gongwei memilih medan perang di sini.
Pada saat ini, tepat di atas ruang terbuka ini, berdiri 12 dewa pada tingkat dewa. Mereka saling berhadapan, dan meskipun mereka masing-masing menyatukan napas, mereka masih mencium bau guntur dan kilat. Tang San tidak diragukan lagi berada di tengah alun-alunnya sendiri, dan menghadapnya adalah keagungan busur panjang, Raja Dewa Cahaya. Baru saja, mereka berdua telah secara terpisah mengamati bentang alam para dewa kuno, dan mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang tempat ini. Tang San menemukan bahwa dalam peninggalan dewa kuno ini, kesadaran dewa sangat dipengaruhi oleh kekuatan ilahi, dan ada juga gaya gravitasi yang sangat besar di sini. Untuk lepas landas, dibutuhkan banyak kekuatan ilahi. Hanya dengan bergegas lebih dari 1 kilometer, ia akan melepaskan diri dari kendali gravitasi ini. Tidak diragukan lagi, ini akan membatasi permainan kedua belah pihak dalam pertempuran. Namun hal itu juga membuat peninggalan dewa kuno ini sendiri lebih cocok sebagai medan pertempuran. Jika digantikan oleh planet dengan ukuran yang sama, mustahil untuk menahan tabrakan 12 raja besar, dan dalam beberapa pukulan, mungkin akan runtuh sepenuhnya. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak terlalu mengenal tempat ini, Tang San masih sangat puas dengan medan perang ini. Ini adalah tempat di mana mereka bisa memberikan permainan penuh untuk kekuatan mereka. Investigasi selesai. Bagaimana denganmu? Mata Long Gongwei tertuju pada wajah Tang San. Tang San mengangguk, kami juga telah menyelesaikan survei komprehensif. Raja Dewa Guangming Longbo berkata dengan penuh kebanggaan, kalau begitu, kamu bisa menemukan metode spesifik dari kompetisi ini. Saat kesepakatan dibuat hari itu, hanya berbicara tentang mode kompetisi kedua belah pihak dan jumlah peserta tertentu, namun tidak ada aturan tentang cara bertanding, hanya saja lawan akan kalah total. Setelah mengamati reruntuhan dewa kuno hari ini, detail pertempuran tidak diragukan lagi perlu disempurnakan. 6 alam dewa agung memilih tempat tersebut di sini, dan alam dewa Doluo lah yang menyempurnakan detail permainannya. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, kami baru saja membahasnya. Itu masih 5 orang pertama di kedua sisi. Kami telah mengamati dan menemukan bahwa bagian dalam reruntuhan dewa kuno benar-benar sebuah lorong. Hanya ada 3 jalan, 1 di tengah dan 1 di setiap sisi. Ini hampir tidak bisa dilewati. Karena sulit untuk terbang ke sini, dan jika memaksa mencapai ketinggian yang tinggi, Anda rentan terhadap serangan penuh pihak lain, oleh karena itu ketiga jalur ini sangatlah penting. Untuk memastikan keadilan permainan, saya pikir kita masing-masing harus mendirikan base camp dan memberi penanda di sana. Salah satu syarat untuk menang, siapapun yang merebut markas lawan, dianggap menang. Ada jenis kemenangan lain. Siapapun yang kehilangan kekuatan tempur dapat dengan sukarela mengaku kalah, atau orang yang mengalahkannya dapat mengusirnya dari reruntuhan dewa kuno. Selama dia terbang keluar dari reruntuhan dewa kuno sejauh beberapa kilometer, dia akan dianggap telah meninggalkan medan perang dan tidak dapat lagi bertarung. Mata Long Gongwei berkedip-kedip, kedengarannya adil, jadi bagaimana penanda kedua sisi harus disetel. Tang Sandao, ini juga bagian dari kekuatan kedua belah pihak, jadi saya sarankan untuk mengaturnya secara terpisah. Anda dapat menggunakan apa saja, tetapi setelah pengaturan selesai, Anda harus menunjukkannya dengan jelas kepada pihak lain. Beritahu pihak lain tentang bentuk spesifiknya, sehingga Anda dapat lebih baik mendapatkannya nanti. Bisakah kamu? Long Gongwei berbalik untuk melihat para dewa di sisinya, setelah berpikir sejenak, semua orang mengangguk sedikit dan setuju. Di sisi Doluo God Realm, karena lamaran itu diajukan, orang lain tentu tidak keberatan. Longbo berkata dengan penuh prestisius, baiklah, kemudian kita akan menyiapkan penanda di titik awal yang dipilih. Saat kita siap, kita akan meluncurkan prompt ajaib. Kita masing-masing mengirim satu untuk mengkonfirmasi penanda yang lain. Lalu ketika mereka masing-masing kembali ke base camp, permainan dimulai. Bagaimana? Bagus. Tang San setuju tanpa ragu-ragu. Longbo menatapnya dalam-dalam, aku berharap bisa bertabrakan denganmu. Tentu saja dia mengerti bahwa sejak Tang San mengusulkan metode bertarung seperti itu, dalam arti, metode bertarung ini pasti cocok untuk alam Dewa Doluo. Ini menguntungkan. Tapi untuk ini, Long Gongwei tidak terlalu khawatir, menurutnya betapapun kondisinya menguntungkan, perlu kekuatan yang cukup untuk mendukungnya. Soul Land 3.5 Chapter 32. Chapter 32, Pertempuran Para Dewa dimulai. Mereka telah mengamati situasi di alam Dewa Doluo sekarang, hanya ada 3 orang yang benar-benar memiliki aura tingkat Raja Dewa, dan 3 lainnya jelas lebih rendah.
Meskipun ini telah cukup mengejutkan mereka, kemunculan tingkat kemenangan seperti itu untuk 3 Raja Dewa versus 6 Raja Dewa tidak diragukan lagi mungkin sangat rendah. Selain itu, tidak ada gunanya bahkan jika alam Dewa Douluo dapat menemukan 6 Raja Dewa. Lagi pula, hanya ada satu alam dewa di belakang mereka, dan pusat kekuatan alam dewa terbatas. Bagaimana jika dibandingkan dengan 6 alam dewa? Sekarang Long Gongwei sangat berharap agar Tang San dan yang lainnya bisa menunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Kekuatan iblis alam dewa Douluo lebih kuat, yang artinya mereka akan dapat melepaskan diri dari lubang hitam melalui ledakan besar dan ledakan besar sesudahnya. Lebih tinggi. Raja dewa lain di 6 alam dewa agung memiliki ide yang mirip dengannya, bagaimanapun, kekuatan mereka ada di depan mereka. Karena itu, tidak ada argumen tentang detail game tersebut. Setelah pertempuran para dewa ini selesai, ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk melarikan diri dari lubang hitam. Kedua belah pihak mundur secara terpisah, dan Tang San memimpin Huo Yuhao, dewa emosi, dewa api yang baik, dewa Jidong yang jahat, dewa Hercules Zhou Weiqing, dan juru masak sihir es dan api Rong Nianbing, dan dengan cepat terbang ke sisi dewa-dewa kuno. Di sisi lain, dewa Guangming Long Gongwei, dewa kegilaan Lei Xiang, dewa kematian Ahdu, naga laut Kaisar Peri, Kaisar Tianhen, dan Kaisar Qin Ye Yinzu terbang ke sisi lain. Kedua belah pihak terbang pada ketinggian kurang dari 30 meter dari permukaan tanah dalam beberapa kilometer. Semakin tinggi ketinggian terbang, semakin besar konsumsi dewa kuno. Masing-masing dari kedua sisi memadatkan topeng cahaya untuk menyelimuti 6 raja besar mereka sendiri, sehingga bahkan kesadaran dewa bahkan tidak ingin mencuri untuk mendeteksi apapun. Tang San memandang Huo Yuhao, apakah kalian semua siap? Huo Yuhao mengangguk, matanya jelas sedikit bersemangat. Mata Tang San berkedip, oke, lalu mulai tata letak sesuai dengan rencana awal. Meski luas area peninggalan Dewa Purba tidak sedikit, bagi dewa mereka kecepatan terbangnya tergolong cepat. Segera, ke-6 Tang San sampai di tempat terbuka di ujung-ujung. Ruang terbuka yang sesuai juga memiliki sebidang tanah di sisi yang berlawanan, yang merupakan base camp yang disebutkan oleh Long Gongwei sebelumnya. Kedua belah pihak akan menggunakan ini sebagai titik awal untuk bersaing satu sama lain. Tang San mengangguk ke Huo Yuhao, dan Huo Yuhao memimpin untuk mendarat di tengah ruang terbuka. Dia tidak berhenti sebentar, melambaikan tangannya, dan dengan lembut menekan ke tanah, tiba-tiba, seberkas cahaya meledak dan jatuh ke tanah. Itu adalah kolom logam dengan diameter sekitar 1 meter, dan permukaan kolom logam itu beriak dengan lingkaran 9 warna. Segera setelah itu dimasukkan ke dalam tanah, itu membuat suara dentingan yang dalam. Kemudian dari gedung untuk melindungi permukaan, balok-balok logam mulai menggelinding. Balok-balok logam ini disusun dan digabungkan sendiri-sendiri, di antaranya banyak eksistensi mirip paku yang terpisah dari pilar logam dan terjun ke dalam tanah supernatural yang keras. Dengan kekuatan reruntuhan dewa kuno, tanah tidak bisa berhenti menusuk. Duri logam ini dengan kuat menjepit kolom logam sebelumnya ke dalam tanah dan menstabilkannya. Lebih banyak balok logam digulung dan secara bertahap diubah menjadi bentuk di sekelilingnya. Suara kombinasi yang nyaring terus terdengar, dan setiap kombinasi, kolom logam akan menjadi sedikit lebih besar. Bangunan dan pelindung sebelumnya telah berkembang menjadi menara logam dengan 6 sisi dan tinggi 13 lantai. Kecemerlangan menara logam yang memancarkan sinar cahaya 9 warna tidak memiliki aura kuat yang mengalir keluar, tetapi Anda bisa merasakan tekstur uniknya hanya dengan melihatnya dengan mata Anda. Itu membuat orang merasa luar biasa. Menghadapi menara ini, wajah Huo Yuhao menunjukkan kepuasan, dan kemudian mengangguk ke Tang San. Tang San tersenyum tipis dan memberinya acungan jempol. Huo Yuhao tidak bisa menahan tercengang ketika melihat tindakan ini. Anda harus tahu bahwa ayah mertuanya jarang memujinya di hari-hari biasa, dan hatinya tidak bisa menahan perasaan gelisah. Dia samar-samar merasa bahwa di mata ayah mertuanya, dia sepertinya benar-benar telah menjadi sebuah keluarga. Apa yang lebih menarik baginya daripada ini? 1. Tang San berkata, kirim sinyal. Di sisi lain, Dewa Guangming Raja Long Gongwei dan Raja Dewa lainnya juga datang ke titik awal mereka. Apa yang kita gunakan sebagai penanda? Long Gongwei bertanya pada semua orang. Setelah semua orang saling memandang, Kaisar Abadi Lei Xiang berdiri dan berkata, saya akan datang. Ketika dunia abadi kita tersapu, harta karun Buddha yang ditinggalkan oleh dunia Buddha pernah melindungi sebagian besar dunia abadi. Buddha, saya tidak bisa menggunakan harta itu secara langsung, tetapi harta Buddha ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat.
Mantan Tathagata yang bereinkarnasi adalah saudaranya, jadi harta karun Buddha ini ada di dunia abadi. Saat berbicara, cahaya keemasan melintas di mata Hailong, dan pemandangan aneh muncul. Lingkaran-lingkaran Buddha muncul di belakang kepalanya. Kemudian seorang biksu tersenyum yang tampaknya berusia 20-an berjalan keluar dari roda ringan. Dia meremas mantranya, tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat naga laut itu. Kemudian dia berjalan ke posisi tengah secara alami dan duduk bersila. Cahaya dan bayangan berkumpul, biksu itu menghilang, dan seuntai tasbih 18 juga jatuh di sana. Itu tampak ringan dan tanpa tekanan. Tertahan di udara, juga tidak terpengaruh oleh peninggalan dewa-dewa kuno. Lei Xiang bertanya, apakah ini benar-benar mungkin? Hailong terkekeh, keberadaan 18 relik Buddha tidak memiliki artefak super di dunia Buddha, tapi sudah pasti harta karun Buddha tertinggi. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda tidak bergantung pada kekuatan, tetapi pada sebab dan akibat. Tidak apa-apa, tidak semudah itu. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencoba. Lei Xiang selalu melakukan hal semacam ini. Dia maju selangkah dan mencoba mengambil untaian manik-manik Buddha. Tiba-tiba lingkaran cahaya di manik-manik itu mengalir. 6 Brahma menyanyi diikuti, dan 18 relik Buddha dilepaskan dengan cahaya keemasan, dan pikiran welas asih melayang keluar. Lei Xiang hanya merasa bahwa hatinya menjadi damai dalam sekejap, dan dia harus menutup mata dan menyilangkan lutut tanpa sadar. Untungnya, sentuhan dingin muncul di udara, dan kemudian dia bangun dan dengan cepat melepaskan relik Buddha, dan semuanya kembali normal. Tapi dia juga melangkah mundur tanpa sadar, wajahnya sedikit berubah. Jika bukan karena penjaga pusatnya para dewa, saya khawatir dia akan memasuki ruang ilusi kerajaan Buddha sekarang dan akan dibaptis oleh relik Buddha. Tanpa banyak bicara, Lei Xiang mengacungkan jempol ke Hailong. Dengan usahanya, semua orang secara alami tidak keberatan, dan Longbong berkata dengan penuh kebanggaan, kirimkan sinyal. Pada saat ini, cahaya keemasan melonjak ke langit di kejauhan, memungkinkan mereka melihat dengan jelas bahwa sinyal dari alam Dewa Douluo juga telah dikirim. Siapa yang akan memeriksanya? Tanya Longbong Wei. Aku akan pergi. Suara bisu itu selalu bisu. Semua orang pasti terkejut dengan inisiatif Dewa Kematian ini, dia yang paling tidak mau mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu biasanya. Bagus, Longbong Wei setuju tanpa ragu-ragu. Article 4